Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu, dosen dan pendidik di informatika. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini kita dapat meneruskan kembali kajian Islam Informatika tahun 2021 dalam seri Bersyukur sebagai Muslim Akademisi. Yang pada seri ke-8 ini insya Allah nanti akan dibawakan tema tentang dakwah Islam di Pulau Jawa. Sebagai MC pada pagi hari ini, perkenankan saya untuk membawakan susunan acara pada kajian pagi hari ini. Untuk pertama-tama nanti dibuka dengan pembukaan, yang kedua nanti akan dibacakan kalam ilahi, yang ketiga ada materi kajian inti, dan insya Allah nanti dibawakan oleh Ustadz Arif Wibowo. Nanti selanjutnya dilanjutkan dengan doa bersama dan penutup. Marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh salah satu mahasiswa Prodi Ahwal Asyasyah FII UI angkatan 2019 yaitu Mas Budi Fondroy yang akan mengetengahkan Quran surat Ali Imran ayat 102 sampai 105. Kepada Mas Hudi Fondroy dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم Sadaqallahul azim. Aku berlindung dengan Allah yang maha dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Fajar. Mohon maaf, mute ternyata. Terima kasih untuk Mas Fondroy atas lantunan ayat Al-Quran pada kajian pagi hari ini. Menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu materi kajian, yang insya Allah kita nanti akan dibersamai oleh Ustadz Arif Wibowo, SPMPI. Beliau merupakan Ketua Pusat Studi Peradaban Islam. Yang insya Allah pada tema pagi hari ini kita akan mendiskusikan belajar tentang dakwah Islam di Pulau Jawa. Untuk itu, untuk materi kajian akan dibersamai juga oleh Pak Andik Budi Cahyono sebagai moderator. Untuk selanjutnya kepada Pak Andik Budi Cahyono, saya persilahkan. Oke, baik Bapak Ibu, matur suwun Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi annabiyya ba'da.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita dipertemukan dalam agenda kajian informatika di sela-sela kegiatan kita yang lain, yaitu Family Gathering keluarga besar Fakultas Teknologi Industri. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabiin, dan seluruh umat Islam yang senantiasa meneladani beliau dalam segala aktivitasnya. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di hari ini, khususnya pada Ustadz Arif Wibowo. Ini pertemuan kita pertama kali di kajian ya, dalam satu forum yang sama. Saya mengenal beliau, sebenarnya saya mengenal beliau dari tulisan-tulisan beliau di media sosial ya, terutama di Facebook. Ketika saya mencari beberapa bacaan dari Ustadz Adian Husaini atau Profesor Hamid Fahmi Zarkasi ya, yang banyak berinteraksi dengan INSIS juga. Ini saya bacakan kurikulum vitae dari Ustadz Arif. Beliau lahir di Purworejo 5 Februari 1971. Kemudian ini pendidikan SD sampai SMA-nya di Purworejo. Nah, ini yang menarik adalah kuliahnya di Fakultas Pertanian jurusan Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas 11 Maret. Kemudian S2-nya mengambil Magister Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi kalau baca dari tulisan-tulisan beliau itu senantiasa menusuk-nusuk gitu ya, menusuk-nusuk apa namanya pikiran dan ini ya apa namanya kadang-kadang gabungan antara tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pertanian, dengan ekonomi masyarakat, terus kemudian dikombinasikan dengan pemikiran Islam juga. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menengok tulisan-tulisan beliau juga. Kemudian pengalaman organisasi Sekretaris Wilayah Gerakan Pemuda Islam GPI Jawa Tengah 1 periode 98 sampai 2002. Bidang investigasi Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat Kota Surakarta 98 sampai 2002. Pendamping kelompok tani organik Tani Agung Boyolali 2005 sampai sekarang. Biro Pendidikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Surakarta periode 2007 sampai sekarang. Koordinator Pusat Studi Peradaban Islam 2009 sampai sekarang. Terus kemudian ada karya ilmiah beliau, tesisnya Inkulturasi Budaya Jawa dan Misi dan Liturgi Gereja Katolik, Islamisasi dan De-Islamisasi Kebudayaan Jawa, Jurnal Islamia Volume 7 nomor 2 April 2012, dan menulis artikel sosial keagamaan di beberapa surat kabar seperti Solo Post, Republika, dan majalah Hidayatullah. Itu beberapa keterangan ya mengenai Ustadz Arif Wibowo. Nanti barangkali beliau berkenan untuk mengenalkan lebih lanjut dan sekaligus untuk menyampaikan materi kajian kita di pagi hari ini. Baik, untuk menghemat waktu, selanjutnya saya serahkan ke Ustadz Arif untuk menyampaikan. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan ya Ustadz. Di sini ada jurusan informatika, itu ada Pak Hendrik, kemudian ada sekretaris jurusan, ada Pak Ahmad Rafi Pratama, ada Ketua Prodi Magister, ada Bu Izati Muhimah, kemudian ada Pak Teduh, sudah hadir, ada Pak Irving. Pak Irving ini sekretaris Prodi International Program, tablo S1.
Kemudian ada Pak Andri, Kepala BSI. Oke, kurang lebih itu pengurus di jurusan. Pak Andri sebenarnya pengurus universitasnya. Tapi nggak apa-apa, diperkenalkan aja sekalian. Terus kemudian ada Bapak Ibu dosen yang lainnya juga. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Ustadz Arif untuk menyampaikan materi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya bagaimana, Pak Andik? Jelas. Oh, yeah. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada Mas Andik dan jajaran dari Teknik Informatika UI ini ya, yang telah jurusan informatika. Jurusan Informatika UII. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Ini kehormatan bagi saya karena saya sebetulnya lebih banyak sebagai orang lapangan, ya. Jadi kalau meskipun saya banyak berinteraksi dan mengaji kepada beberapa nama besar seperti Ustadz Adian, kemudian Dr. Hamid Fahmi Yarkasi, tapi saya tidak mengikuti jejak beliau di dunia akademik. Saya lebih banyak kepada orang lapangan. Jadi nanti saya akan bercerita tentang apa yang saya kaji di buku dan termasuk yang saya jumpai di lapangan. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu tadi yang sudah bersedia hadir dalam acara ini, dan mohon maaf nanti kalau mungkin apa yang saya sampaikan ini levelnya itu level pengajian biasanya untuk teman-teman mahasiswa, saya itu teman-teman mahasiswa ya. Jadi tapi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan apa yang menjadi pengalaman saya ketika turun ke lapangan untuk berbincang dengan umat. Terutama saya memang tertarik menggeluti kajian relasi agama dengan kebudayaan lokal, dalam hal ini relasi Islam dengan kebudayaan Jawa. Mengapa? Karena kalau kita melihat saat ini dua gugus kebudayaan besar yang ada di Indonesia, yaitu kebudayaan Melayu dan kebudayaan Jawa. Sekarang Jawa ini dipandang sebagai gugus yang berbeda dengan kebudayaan Melayu, meskipun dulunya kedua kebudayaan itu menjalin kerjasama yang sangat erat. Kalau kita berbicara tentang kebudayaan Melayu, tentu kita sudah mengatakan relasi antara Islam dengan kebudayaan Melayu itu sesuatu yang sudah final, bahwa Melayu tidak bisa dipisahkan dari Islam dan Islam tidak bisa juga dipisahkan dari kebudayaan Melayu. Karena memang perkawinan antara agama dengan kebudayaan di ranah Melayu itu sudah terjadi sedemikian intens, sehingga kalau dalam catatan Profesor Dennis Lombard misalkan dari sisi kosakata saja itu kurang lebih ada 30% kosakata Melayu yang merupakan serapan dari kosakata Arab dan Persia, yang merupakan simbol dari dua kebudayaan besar Islam pada masa lalu. Nah, ini berbeda dengan Jawa. Ketika kita berbicara tentang kebudayaan Jawa, dan ini sudah sering saya tanyakan tidak hanya kepada masyarakat setempat, masyarakat awam, tetapi juga termasuk mereka yang ada di pesantren-pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Ketika saya tanya apa yang menjadi substansi dari kebudayaan Jawa, bahkan kaum santri pun itu rata-rata jawabannya bahwa substansi atau sumber inspirasi dari kebudayaan Jawa adalah Hindu dan Buddha. Dan mereka selalu mewakilkan Jawa dengan bangunan seperti Borobudur maupun Prambanan. Sehingga Jawa ini adalah benteng pertahanan Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, hal ini menjadi lebih rumit lagi karena kemudian
Jawa ini mempunyai posisi yang cukup penting. Jadi kalau Aidit bilang itu ketika Jawa adalah kunci. Jadi ketika orang menguasai Jawa, dia akan menguasai wajah perpolitikan nasional. Sehingga makin lama pengaruh kebudayaan Jawa ini makin membesar dan dalam tanda kutip seolah-olah ada pembenaran bahwa memang seperti pendapat yang banyak disampaikan oleh para misionaris ataupun indolog kolonial yang mengatakan bahwa sebetulnya di Indonesia Islam itu hanyalah lapisan luar yang tipis. Jadi ibaratnya kalau kata Van Lith ini misionaris perintis misionarisme Katolik di Indonesia, Islam di Indonesia itu seperti baju yang tipis dan bolong-bolong, sehingga masih kelihatan tubuh aslinya masyarakat Jawa, yaitu Hindu-Buddha. Nah, pendapat Van Lith ini ternyata diamini oleh banyak orang, termasuk kalangan santri dan juga orang-orang yang selama ini dikenal mempunyai pandangan keislaman yang cukup baik. Sehingga ada semacam dikotomi antara keagamaan yang dianutnya dengan kebudayaan yang tumbuh di mana dia berpijak. Sehingga ketika kaum santri ditanya tentang tradisi-tradisi Jawa, biasanya dari kalangan tradisi modernis, maka dia akan cepat menyaut dengan mengatakan kalau tidak musyrik ya bid'ah. Seolah-olah untuk menyebut, mengidentifikasi kebudayaan Jawa itu hanya ada dua kata tersebut. Kalau tidak musyrik ya bid'ah. Ini adalah sesuatu yang menjadi PR kita bersama. Mengapa kemudian mayoritas masyarakat Jawa yang sudah dengan sukarela memeluk agama Islam, mayoritas masyarakat Jawa itu kalau secara KTP, secara nominal, bagaimanapun juga mereka mayoritasnya adalah pemeluk Islam. Tetapi kenapa kemudian di wacana akademik yang ada di alam bawah sadar pada banyak orang seolah-olah mengatakan bahwa keagamaan ini belum sampai menyentuh kepada substansi kebudayaan Jawa itu sendiri. Sehingga semacam ada split personality, secara agama dia Islam tetapi secara kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, ini tentu perlu kita buktikan apakah tesis ini benar atau tidak. Jadi ketika saya mencoba menelusuri tarik ulur wacana keagamaan di Jawa ini, memang saat ini terjadi tarik ulur ada 3 kekuatan besar. Yang pertama itu adalah memang pasca kekalahan Pangeran Diponegoro pada tahun 1930, lembaga bahasa Nederland Zendinggenootschap, jadi sebuah organisasi zending nasionalnya Belanda itu memang menggarap serius kebudayaan Jawa. Dia di Solo mendirikan Institut Lembaga Bahasa Jawa. Jadi di Institut Lembaga Bahasa Jawa ini para indolog kolonial yang rata-rata berlatar belakang akademis dan juga berlatar belakang gereja. Jadi memang mereka itu para misionaris. Zending itu untuk menyebut misionaris Protestan. Kalau Katolik itu misi. Ya. Itu mereka pada awalnya ketika datang ke Indonesia pasca kekalahan Diponegoro itu, tujuan mereka itu adalah untuk menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Jawa. Tetapi ketika mereka melihat ternyata secara kultur masyarakat Jawa, kultur tradisionalnya masih sangat kuat, mereka kemudian mengubah tujuannya dari menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Jawa. Mereka kemudian menggali kembali sastra-sastra pra-Islam seperti Sutasoma, Negara Kartagama, jadi sastra-sastra Majapahit yang waktu itu di masyarakat sudah hilang untuk diterjemahkan lagi dan kemudian ditafsirkan ulang sehingga kemudian Jawa itu selalu
identik dengan Majapahit, tidak lagi identik dengan Islam. Jadi setiap wujud kebudayaan Jawa itu ditarik kepada sumber pra-Islamnya, yaitu kultur Majapahit. Makanya nanti dari beberapa bacaan saya, dari buku-bukunya Karel Stenbring dan Romof Magdi Suseno, saya melihat memang nanti kemudian dari Institut Lembaga Bahasa Jawa itu lahir 2 proyek besar. Yang pertama proyek misionarisme, yang ketiga proyek nativisasi kebudayaan. Nativisasi kebudayaan ini kalau kata Pak Natsir, bagaimana upaya para ideolog kolonial untuk kemudian mengembalikan kultur kebudayaan yang ada di Jawa dan di Nusantara itu kepada kultur pra-Islamnya. Nah, ini dapat dilihat dari bukunya Frans Magni Suseno yang judulnya Etika Jawa. Dia mendefinisikan yang dimaksud dengan etika Jawa yang dia maksud dalam buku tersebut, karena orang Jawa itu ada yang beragama Kristen, masih ada juga Hindu, Budanya, meskipun mayoritasnya Islam, tapi mayoritas, kalau penulis Kristen biasanya ditambahi mayoritas Islam, tetapi mayoritasnya itu masih Islam nominal, Islam abangan. Islam ya enggak ngerti Islam, hanya Islam-Islaman saja. Ini hampir di semua buku tulisan penulis Kristen seperti itu. Nah, itu maka di dalam mencari apa yang disebut sebagai etika Jawa, kata Prof. Magnis, itu kita bersumber pada sumber-sumber kebudayaan dan etika Jawa pra-Islam. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menarik diungkapkan oleh Rickloff dalam buku Mengislamkan Jawa, para pendukung dan penentangnya. Ini saya ada bukunya. Nah, ini di buku ini Rickloff nulis dengan keras bagaimana pasca kekalahan Pangeran Diponegoro, kemudian terjadi pemutusan relasi antara para bupati dengan pihak keraton. Jadi pihak keraton nanti para bupati dan sebagainya itu mereka langsung berada di bawah perintah kolonial. Itu mulai ditanamkan ideologi Jawa yang sifatnya anti-Islam. Jadi pada tahun 1874 itu di Mojokerto didirikan sekolah untuk para priayi. Jadi karena nanti yang mengawasi jalannya tanam paksa ini kan para priayi. Nah, di sekolah untuk para priayi yang didirikan di Mojokerto itu kemudian dikenalkanlah beberapa karya sastra yang akhirnya populer di tengah masyarakat, yaitu Babat Kadiri, Serat Darmo Gandul, dan Serat Gadulucu. Yang nanti di dalam Serat Darmo Gandul itu disebutkan bahwa nanti di Jawa ini akan ada episode Tumpesing Santri Tanah Jawa, Tumpesing Santri Tanah Jawi, yang kemudian akan muncul kembali dua abdi dalam Brawijaya V yang tidak rela orang Jawa masuk Islam, dan nanti akan ada periode di mana orang Jawa akan berbondong-bondong masuk Kristen. Jadi di sekolah tersebut ditanamkan satu ideologi bahwa masuk Islamnya orang Jawa adalah sebuah kesalahan sejarah. Seharusnya orang Jawa itu adalah kembali kepada kultur aslinya, yaitu kultur Majapahit, sedangkan untuk ilmu pengetahuan mereka itu berkaca dan belajar dari dunia barat. Sehingga Islam itu memang sesuatu yang harus ditinggalkan. Ini. Jadi 3 pertarungan itu antara kelompok misi, kelompok nativistik, ya nanti ada Jalin Kelindan, orang yang tidak bisa dikristenkan, itu nanti dinativisasi. Jadi yang penting ideologi dengan Islamnya itu keterikatannya dengan Islam itu terputus. Karena ternyata kata Rickloff, seabangan-abangannya orang Jawa itu ternyata susah dikristenkan. Jadi Rickloff mengambil contoh
ada seorang bupati dari Banjarnegara yang waktu itu gaya hidupnya sudah sangat barat. Tidak sholat, tidak puasa, pinter dansa, dan hobinya minum arak putih. Sampai suatu ketika ada seorang pendeta mendatangi Pak Bupati tersebut dan bertanya kepada Bupati tersebut, Pak Bupati, Anda ini kan sudah pinter dansa, sudah bertingkah sebagaimana kami orang-orang barat, dan Anda juga tidak menjalankan syariat agama Islam. Kenapa tidak sekalian saja Anda masuk Kristen? Sebagaimana kami. Nah, dijawab oleh bupati tersebut dengan jawaban yang diplomatis, wahai Pak Pendeta, sebetulnya saya itu lebih suka mempunyai satu Tuhan, tapi boleh punya 4 istri, daripada saya harus punya 3 Tuhan, tapi hanya boleh punya 1 istri. Nah, ini gambaran yang diberikan Rickles itu menunjukkan betapa bagaimanapun seabangan-abangan orang Jawanya itu ternyata susah untuk dikristenkan. Nah, ini makanya menarik, sehingga apakah betul kemudian tadi tesis pertama yang mengatakan bahwa Islam itu hanya merupakan lapis tipis kebudayaan yang belum melekat di kalangan orang Jawa, sehingga kalau hanya lapis tipis tentu dia akan mudah sekali dihilangkan. Pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Bahkan orang Jawa yang sangat abangan sekalipun itu susah untuk dikristenkan. Itu yang pertama ya, tarik ulur tentang Jawa antara Kristen, kaum nativis, dan juga kaum Islam. Nah, nanti bagaimana pandangan Islam tentang Islamisasi budaya Jawa, itu yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba menjelaskan lalu dari kerangka apa sehingga kita bisa memandang proses Islamisasi Jawa ini tidak dalam kerangka perdebatan teologis, ya, karena kemudian seringkali yang muncul di benak orang sekarang itu pandangannya selalu dikotomis, mendikotomikan antara agama dengan kebudayaan, dan ini sering saya jumpai dalam perbincangan-perbincangan saya, termasuk dengan kalangan aktivis dakwah. Logikanya sederhana, kata teman-teman aktivis dakwah itu. Agama itu dari Allah, kebudayaan itu bikinan manusia. Terserah kamu mau milih yang dari Allah atau bikinan manusia. Apakah sesederhana itu relasi antara agama dengan kebudayaan? Oleh karena itu, ada satu tulisan menarik dari Dr. Hamid Fahmi Yarkasi dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Unida Gontor. Dia menulis satu judul tulisan, yaitu Islam sebagai agama dan peradaban. Ini menarik. Kalau saya boleh mengambil pendapat dari Syed Hussein Nasr, jadi kalau sebagai agama, Islam itu sudah sempurna sejak masa Rasulullah. Sebagai agama dalam artian perangkat keimanan dan juga tata cara beribadah itu sudah sempurna pada masa Rasulullah. Tetapi kalau dalam istilahnya Cak Nun, Islam diturunkan Allah itu ada beragam wujud. Ada yang diturunkan Allah itu wujudnya sudah seperti baju. Jadi kita itu tinggal pakai cara sholat, cara puasa, itu kita tinggal pakai, nggak usah ngotak-atik, ya, karena sudah diturunkan wujud jadi. Tapi ada juga yang masih diturunkan dalam wujud kain, sehingga kita itu bisa untuk mengatur pola, menyesuaikan dengan ukuran kita, sehingga kita punya model sendiri. Bahkan ada yang diturunkan masih wujud benang, sehingga kita mau bentuk kain itu apakah menjadi kain batik ataupun yang lainnya itu bisa. Ini yang kalau dalam tulisannya Ustadz Hamid Fahmi Yarkasi di buku Miskat disebut sebagai seminal konsep. Jadi Islam itu punya konsep-konsep, seminal konsep yang dia itu bisa berdiskusi, berdialog dengan peradaban manapun. Sehingga dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah terkandung konsep-konsep dasar tentang berbagai macam kehidupan yang dia bisa berdiskusi dan berdialog dengan kebudayaan dan peradaban manapun. Sehingga seperti yang dikemukakan Dr. Samsudin Arif dalam buku
Islam dan Globalisme Intelektual, beliau ketika berbicara tentang Islam dan kebudayaan lokal, ada satu paragraf menarik dari beliau yang menyatakan seiring dengan konversi keagamaan penduduk kepada Islam, maka pada saat itu terjadi juga proses penyerapan kebudayaan lokal tersebut ke dalam tubuh masyarakat Muslim. Sehingga ada proses penyaringan, ada proses ditampih, ada proses adopsi, dan itulah yang disebut sebagai Islamisasi. Sehingga Islam itu tidak pernah alergi dengan wujud kebudayaan manapun, tetapi akhirnya ketika dia bertemu dengan budaya yang lain, dia memilah mana unsur-unsur kebudayaan tersebut yang bernilai syirik, dan mana unsur-unsur kebudayaan tersebut yang dia masih selaras dengan fitrah tauhid dan fitrah kemanusiaan. Nah, yang masih selaras dengan fitrah tauhid dan kemanusiaan ini dikembangkan oleh Islam. Sehingga kata Syed Hussein Nasr sebagai sebuah peradaban, Islam ini sebagai sebuah organisme hidup. Peradaban itu ya butuh makan, butuh minum. Tetapi tidak semua makanan dan minuman itu diserap oleh tubuh. Karena kemudian yang hanya merupakan sampah, racun, dan kotoran itu kemudian dibuang, tidak diserap oleh tubuh. Yang merupakan nutrisi yang berharga itu diserap oleh tubuh. Sehingga Islam itu akhirnya mampu menjadi peradaban yang membesar, meskipun secara agama itu sama, tetapi manifestasi peradaban dan kebudayaan itu berbeda-beda antara kaum muslimin di dunia Arab, kaum muslimin di belahan Persia, kaum muslimin di belahan Indo-Pakistan dengan kebudayaan Urdunya, ataupun kaum muslimin di kebudayaan Melayu. Jadi ketika nanti kita berbicara tentang Islamisasi Jawa, kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana konversi keagamaan masyarakat Jawa dari yang sebelumnya Islam, bukan Islam kepada Islam, tetapi juga pada bagaimana proses Islamisasi peradaban dan kebudayaan yang ada di tanah Jawa. Dengan kacamata memandang Islam sebagai agama dan juga peradaban, Islam sebagai din dan tamadun, insya Allah kita punya kerangka yang luas ketika kita berbicara tentang relasi Islam dengan kebudayaan Jawa. Nah, lalu dari mana ketika kita akan berbicara tentang relasi Islam dengan budaya Jawa, mau tidak mau kita akan berbicara tentang sejak kapan sih terjadi pertemuan antara Islam dengan kebudayaan Jawa. Ada satu peta menarik, nanti sudah ada di slide yang saya kirimkan ke Mas Andik, jadi nanti setelah kita diskusi, nanti mungkin di rumah bisa dilihat-lihat, bahwa pada antara abad ke-5 sampai abad ke-10 Masehi, jalur utama perdagangan laut ya antara dua pusat ekonomi besar saat itu, yaitu Cina dengan Arab dan Persia, itu adalah melalui kepulauan di Samudra Hindia. Makanya kita dikenal sebagai pulau antara. Nusa Jawa, kalau istilahnya Profesor Daniel Sulaiman, Nusa Jawa silang budaya. Karena memang ketika para pedagang Arab dan Persia itu mau berdagang dengan para pedagang dari Cina, maka kalau dia melalui jalur laut bisa dipastikan dia akan melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia, baik di Sumatera dan termasuk juga di Tanah Jawa. Yang terkenal dulu adalah di Sumatera itu nanti di Barus, pantai timur Sumatera, kemudian kalau di Jawa itu di Demak, Jepara nanti yang dikenal sebagai pusat pelabuhannya, kemudian juga di Malaka. Sehingga pada saat itu proses masuknya orang Islam ke tanah Jawa adalah sesuatu yang bersifat alamiah. Dalam catatan Buya Hamka dalam buku Sejarah Umat Islam itu secara G2G, ya, secara government to government, itu ada utusan dari kekhalifahan dari Khalifah Muawiyah kepada kerajaan Kalingga yang waktu itu dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sima. Itu awal pertemuan secara resmi.
Akan tetapi kata Buya Hamka, melihat struktur kerajaan masyarakat Jawa dan kemudian harmoni antar masyarakat yang kuat, memang kemudian Nusantara ini ditetapkan sebagai wilayah dakwah. Ketika disebut sebagai wilayah dakwah, maka tidak akan ada penaklukan secara politik terhadap wilayah tersebut, tetapi ujung tombak dari dakwah itu adalah pendidikan dan pengajaran. Sehingga sebetulnya pendidikan dan sejak kapan pendidikan dan pengajaran terhadap orang Jawa itu dimulai, itu tidak ada catatan yang resmi. Jadi kalau kita berbicara tentang Wali Songo itu adalah fase di mana terjadi sebuah momen perpindahan massal keagamaan dari orang Jawa dari agama tradisionalnya kepada Islam. Tetapi sebelum itu sudah ada dakwah pendahuluan. Jadi kalau saya mencoba membandingkan dua peninggalan tertulis yang ditemukan, itu kalau di kebudayaan Melayu itu catatan tertulis yang menggunakan huruf Arab Jawi, jadi huruf Arab yang sudah digunakan untuk menuliskan bahasa Melayu, ya, dan sudah menggunakan bahasa Melayu itu ada di batu bersurat Trengganu yang tertulis 1326 Masehi. Jadi tahun 1326 Masehi itu sudah terjadi perkawinan antara huruf Arab Jawi dengan bahasa Melayu. Huruf Arab sudah bisa menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan naskah tua Pegon tertua, kalau Pegon itu untuk menyebutkan huruf Arab untuk menuliskan bahasa Jawa. Itu Pegon tertulis 1374 Masehi. Itu sudah ada naskah yang ditulis dengan menggunakan deluang. Deluang itu kertas bikinan orang Jawa yang dikenal sangat kuat daya tahannya. Itu 1374 Masehi. Ya. 1374 Masehi pada masa Hayam Wuruk dan pada masa Patih Gajah Mada itu sudah ada naskah yang ditulis dengan menggunakan huruf Arab Pegon. Bentar. Mohon maaf ya, ada gangguan. Jadi pada masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Jadi antara pengajaran Islam di tanah Melayu dengan pengajaran Islam di Jawa itu sudah berlangsung hampir sama. Usianya hampir sama. Hanya saja nanti kata Dr. Simoh itu nanti secara kepustakaan di Jawa ini berkembang menjadi dua aliran besar. Yang pertama itu nanti kepustakaan Islam kaum santri yang dicirikan dengan menggunakan huruf Arab Pegon tadi. Ada juga kepustakaan Islam Abangan. Ya. Kepustakaan Islam Abangan itu dicirikan dengan menggunakan penulisannya itu tetap tentang agama Islam, tetapi menggunakan huruf Jawa. Jadi ada penelitian menarik dari seorang antropolog Amerika, Nancy Florida, ketika dia meneliti naskah-naskah yang ada di Radia Pustaka Solo, Perpustakaan Keraton, dia menemukan hal yang unik meskipun mayoritas naskah itu ditulis dengan menggunakan huruf Jawi, tetapi mayoritasnya, ya, jadi dari kurang lebih 450 naskah yang dia teliti, itu 400 naskah itu merupakan naskah tentang Islam. Jadi yang tidak berbicara tentang Islam itu hanya sedikit. Itu menarik. Jadi yang pertama, ujung tombak dari dakwah di tanah Jawa adalah pengajaran. Nah, dari pengajaran inilah nanti kemudian lahir bibit-bibit unggul yang punya pengaruh besar terhadap masyarakat. Misalkan begini, kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berkunjung ke Padepokan Giri yang ada di Gresik,
Ya, pesantrennya Sunan Giri ini ada di atas bukit, ya, ada di atas bukit, ada 7 sab, ya, sehingga santri itu untuk bisa sholat dan mandi dia tiap hari harus ngambil air dari bawah untuk dibawa ke atas. Itu yang menyebabkan santrinya Sunan Giri nanti dikenal sebagai santri yang punya kekuatan fisik prima, sehingga pasukan Majapahit itu kalau mau nyari prajurit tidak usah mencari sampai ke pedesaan, dia cukup mendatangi Padepokan Giri dan meminta santrinya untuk menjadi pasukan Majapahit. Sehingga kalau kita lihat di peninggalan Majapahit yang ada di Trawulan itu ada kurang lebih 11 komplek makam, yang 9 komplek makam itu sudah merupakan komplek makam Muslim. Jadi komplek makam Hindu tinggal tersisa 2 dan itu keluarga inti raja. Pada masa Raja Hayam Wuruk itu panglima pasukan Majapahit itu adalah adiknya Raden Patah, namanya Raden Husein. Jadi panglima perangnya sudah Islam. Jadi prosesnya sebetulnya itu berjalan secara pelan, itu sudah ada dakwah yang terus-menerus di tengah masyarakat Jawa. Nah, nanti momen itu didapat, saya mencoba menyimpulkan ada 2 momen yang akhirnya menjadikan orang Jawa itu kemudian beralih kepada agama Islam. Yang pertama adalah dalam buku yang ditulis oleh Pak Duraruddin Mashhad, ini peneliti senior LIPI, judulnya Politik Kaum Santri dan Abangan, Refleksi Historis Persatuan NU PKI. Ada di bagian awal ada pengantar menarik dari beliau bahwa sebetulnya orang Jawa itu tidak pernah memeluk agama Hindu ataupun Buddha. Ya. Agama Hindu dan Buddha itu hanya dipeluk oleh kalangan elit aristokrat, keluarga bangsawan, keluarga kesatria Brahmana, dan juga orang-orang yang ada di sekitar istana. Dr. Agus Sunyoto, ya, Prof. Almarhum Ki Agus Sunyoto dalam buku Atlis Wali Songo, dia menunjukkan struktur masyarakat di Majapahit itu ada 2, ada wong Jobo dan wong Jero. Nah, wong Jero inilah yang agama Hindu Buddha, wong Jobonya tidak. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama jadi Hindu itu hanya elit Majapahit, mayoritas masyarakatnya nanti masih menganut agama yang namanya Kapitayan. Ini butuh pembahasan khusus karena Kapitayan ini konsep Tuhannya mirip dengan Islam. Disebut Kapitayan karena dia berdasarkan meyakini akan adanya suatu zat yang tidak bisa digambarkan, diabstraksikan oleh manusia. Tankinoyo ngopo, tidak bisa dibayangkan, yang menguasai seluruh makhluk. Namanya Tuhyang. Ya, jadi penguasa tertinggi namanya Tuhyang. Nah, nanti sistem Korea masyarakat Jawa, selain penguasa tertinggi namanya Tuhyang, ada penguasa wilayah namanya Dahyang. Dahyang ini itu penguasa regional, ya, penguasa regional. Nah, ada satu fase di mana Hindu Buddha yang milik kaum elit aristokrat ini melukai perasaan masyarakat Jawa secara keseluruhan. Yang pertama, kalau saya menyimak dari penjelasan Profesor Dennis Lombat dan juga Pak Ahmad Mensudusari Negara, ketika para penguasa Jawa itu hobi membangun bangunan batu besar yang namanya candi. Akibatnya seluruh energi masyarakat itu hidup hanya untuk bekerja paksa membangun candi. Mereka akhirnya kemudian keluar dari wilayah yang rajanya hobi bangun candi, sehingga raja yang hobi membangun candi ini tidak diketahui kapan runtuhnya, ke pesisir-pesisir, dan terjadi perjumpaan massal yang cukup massal dengan orang-orang para pedagang Muslim yang memang sudah sejak awal Islam itu sudah terbiasa berdagang di masyarakat di Sumatera ataupun di Jawa. Kemudian yang kedua, Hindu di Jawa itu pernah mengalami satu kejatuhan moral di mana ada satu aliran tantrisme yang berkembang pesat di kalangan elit aristokrat tadi, yaitu kalau di bukunya Profesor Rasyidi, Islam dan Kebatinan, disebutkan itu adalah Buddha Siwa Bhairawa Tantra. Buddha Siwa Bhairawa Tantra ini
mempunyai ritual yang sangat sadis yang disebut sebagai ritual molimo. Matsio, makan ikan kembung peracun. Manuyo, minum darah dan makan daging gadis yang dijadikan kurban. Madyo, minum minuman keras sampai mabuk. Mutro, menari sampai ekstase. Dan Maituno, ritual seks massal di sebuah lapangan yang bernama Setra. Yang setelah itu mereka semedi. Dari hasil itu nanti mereka akan mendapatkan kesaktian. Makanya aliran ini disebut juga sebagai saktiisme. Yang orang Jawa zaman dulu itu akan dihormati kalau dia sakti. Itu berasal dari ritus-ritus tantrisme semacam ini. Ada juga ritus di masyarakat yang menyebabkan masyarakat itu menjadi kemudian menjadi makin menjauh dari agama elit aristokrat itu. Yaitu misalkan upacara kematian. Pada masa lalu kalau orang mati dia dibakar dalam upacara ngaben, tapi tidak hanya itu. Selain upacara ngaben ada upacara sati. Jadi kalau laki-laki meninggal sebagai wujud kesetiaannya maka istrinya harus dibakar hidup-hidup bersama jenazah sang suami. Nah, catatan upacara sati terbesar saya temui di bukunya Profesor Ko Hyung Hoon ketika beliau mengulas karya-karya Pramudya. Judulnya Pramudya Muga, dia mengatakan upacara sati terbesar itu terjadi pada masa Raja Tawang Alun dari Kerajaan Blambangan. Karena dia seorang raja, itu ya, maka kemudian bersama jenazah sang raja itu dibakar hidup-hidup ke 471 istrinya. Sehingga ritus-ritus keagamaan yang bersifat dekat dengan darah dan kematian inilah yang menyebabkan masyarakat Jawa yang sudah mengenal Islam meskipun baru kulitnya saja, kemudian menyetujui untuk berkonversi secara massal kepada agama Islam, apalagi struktur ketuhanan dalam Islam itu mirip keagamaan lama yang mereka punyai, yaitu Kapitayan. Itu prosesnya. Nah, nanti dari situ oleh para ulama, karena kita berhadapan dengan konsep Islamisasi sebuah bangsa, maka nanti tingkat perkembangan keislaman orang per orang itu akan berbeda, komunitas per komunitas juga berbeda. Sehingga nanti ada Islamisasi itu yang kemudian diartikan sebagai santrinisasi kebudayaan, ada juga wilayah-wilayah di mana kultur Jawanya masih kuat, yang terjadi adalah proses Jawanisasi Islam. Sehingga Islam itu nanti yang diambil adalah substansinya, tetapi syariatnya belum dipakai. Nah, ada juga nanti yang dari kalangan Hindu-Buddha, itu kemudian terjadi proses Islamisasi yang sifatnya gradual. Karena kata Profesor Agus Sunyoto, keunikan dakwah di Jawa itu, dia tidak menganggap Islam sebagai sebuah agama yang merevolusi kebudayaan. Tetapi dia melanjutkan keagamaan yang ada, meluruskannya untuk mengembalikan keagamaan masyarakat Jawa itu kepada fitrahnya. Nah, nanti wujudnya macam-macam. Makanya nanti muncul kelompok kaum santri yang kemudian melanjutkan tradisi mengaji dengan Arabikon tadi. Ada juga yang Jawanisasi Islam. Contohnya apa? Ini menarik diungkap oleh Ustadz Irfan Afifi. Bagaimana para ulama itu merumuskan suatu pengajaran di mana akhirnya secara dzauq atau rasa nanti orang Jawa itu selaras dengan Islam meskipun dia belum menjalankan syariat Islam. Salah satu yang digarap adalah dunia kesenian. Makanya Wali Songo itu mengubah tembang-tembang Jawa dari tembang yang pada masa Hindu-Buddha itu ada dua genre, yaitu kidung dan kakawin, menjadi beberapa genre yang mencerminkan perjalanan sangkan paraning dumadi manusia yang dimulai dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semua dari Allah kembali pada Allah. Makanya tembang Jawa itu ada tembang Mas Kumambang menceritakan tentang kegembiraan akan menyambut datangnya jabang bayi, mijil, kelahiran manusia. Ada sinom, masa muda yang penuh gejolak, karena penuh gejolak maka dia butuh kinandi, digandeng oleh syariat yang kuat. Ada nanti fase Asmorondono mencari persiapan mencari pasangan. Setelah itu nanti ada gambuh, pertemuan laki-laki dengan perempuan. Ada dandang gulo, nasihat tentang pahit manis kehidupan. Nanti setelah keluarga itu settle, ada tembang
Durmo, bagaimana keluarga harus berdharma bakti kepada masyarakat. Nanti setelah memasuki usia tua ada tembang pangkur, bagaimana orang itu harus sudah memunggungi dunia, mungkuri kadunyan. Nanti ada tembang yang berisi nasihat dan kebetulan megatruh, bagaimana menyambut kematian, perceraian, megat, perceraian antara ruh dengan jasad, dan kemudian nanti ditutup tembang bahwa dunia itu ternyata hanya permainan belaka dengan tembang bujung. Itu tembang yang bagaimana kultur Jawa itu diolah sedemikian rupa sehingga masyarakat Jawa ini secara kultur akhirnya makin mendekat dengan Islam meskipun dia belum menjalankan sholat. Nah, cara-cara seperti itu. Selain itu juga ada istilah, ada islamisasi simbol, karena misalkan bagaimana mengenalkan ketuhanan ke dalam masyarakat Jawa. Kata Allah kan kata yang asing, sehingga kalau kita perhatikan di pagar-pagarnya orang Jawa itu, kalau pagar di masa lalu itu mesti ada pembatas antar pagar yang di atasnya ada bentuk seperti buah waloh. Karena kata waloh ini kata yang paling dekat dengan istilah Allah untuk menyebut nama Tuhannya orang Islam. Sampai seperti itu. Di tatah sunggingnya orang Jawa, kalau yang ada di di tiang rumah itu motifnya mesti motif Muhammad. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kemudian proses Islamisasi ini berjalan di semua lini, mulai dari seni, arsitektural, ya, kemudian juga termasuk pengajaran, sehingga nanti meskipun berbeda genrenya, ya. Ada yang santri, ada yang priayi, ada yang juga abangan, tetapi kesemuanya itu sudah menyatakan diri sebagai Muslim. Nah, satu ritus yang mempertemukan, satu ritus utama masyarakat Jawa yang mempertemukan ketiga kelompok ini, baik abangan, santri maupun priayi tadi, adalah ritus yasinan dan tahlilan kematian, yang menjadi ritus yang diterima oleh semua kalangan masyarakat sebagai wujud penolakan terhadap tradisi kematian Hindu-Buddha tadi. Nah, seperti itu. Nah, kenapa ini menarik dimukakan oleh Dr. Eka Dharma Putra, justru buku yang ditulis oleh seorang pendeta, dia mengutip pendapat dari Nakamura. Jadi kalau di ritus kematian, entah yasinan 7 hari, 40 hari, 100 hari itu, baik yasinan tahlilan di kalangan priayi maupun abangan, satu-satunya yang bisa membaca doa itu hanya dari kalangan santri. Jadi tidak ada tradisi tahlilan di masyarakat Jawa yang paling abangan sekalipun yang doa-doanya tidak diambil dari doa-doa Islam yang berbahasa Arab. Semua doanya tetap doa bahasa Arab. Karena itu seringkali acara ini disebut sebagai selamatan kalau di kalangan masyarakat Jawa. Karena doa yang paling sering didengar oleh mereka yaitu tadi, Allahumma inni as'aluka salamatan fidinina. Jadi pemeh nanti selamatan. Karena itu doa yang paling sering didengar oleh mereka. Nah, itu sebabnya kemudian kata Marshall G. Hodgson, sebagaimana itu Bang Pranowo, sebetulnya Islamisasi di tanah Jawa ya itu sudah berjalan sangat masif dan sampai kepada substansi kebudayaan dasar Jawa. Sehingga apa? Meskipun ada banyak kalangan masyarakat yang belum taat secara syariat, tetapi mengkonversi orang Jawa untuk mengubah keagamanya menjadi bukan Islam itu sangat susah. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Riklov, saya sampaikan tadi cerita Riklov tentang Bupati Banjarnegara tadi. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih enak kalau kita diskusi dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertukar pandangan, bertukar pendapat tentang bagaimana proses Islamisasi tanah Jawa ini. Baik, saya serahkan kembali kepada Pak Andik. Mas Mawon. Nah, Mas Andik, enggak. Baik, nggih.
Matur suwun Ustadz Arif, paparan yang sangat menarik. Salah satu yang apa ya, yang membuat saya tertarik untuk mengundang Ustadz Arif adalah jadi kajian-kajian beliau dalam tulisannya itu menurut saya cukup dalam dan berani untuk masuk ke wilayah yang mungkin barangkali bagi kita itu agak tabu ya, membaca literatur yang berasal dari misalnya dari umat agama lain atau pemikiran yang sangat berbeda dengan kita gitu ya. Sangat berbeda dalam artian ya mungkin kalau kita di kanan, yang di kiri juga jarang sekali bagi kita untuk menyediakan waktu membacanya. Ini sudah 2 penanya yang siap tanya. Yang pertama adalah Pak Ahmad Fatan Hidayatullah, kemudian ada Pak Andri Setiawan. Saya berikan kesempatan untuk Pak Fatan Hidayatullah terlebih dahulu. Monggo Pak Fatan. Oke, baik. Makasih Pak Andi. Makasih Ustadz Arif. Menarik sekali. Saya ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, saya juga sebenarnya tertarik untuk mempelajari adat dan budaya Melayu gitu. Saya melihat dari sisi kerajaan, gitu ya. Kerajaan Melayu kemudian dengan keraton-keraton di Jawa itu beda gitu. Secara culture gitu, Melayu itu Islam gitu ya kerajaannya. Langsung secara apa namanya? Culture dan semua perangkatnya itu identik dengan Islam. Tapi kalau yang Jawa atau khusus di keraton-keraton di ya semua wilayah Jawa atau mungkin di Indonesia ya itu ya Islam, tapi kenapa culture budayanya yang lebih lekat gitu dibandingkan dengan Melayu. Itu yang pertama. Padahal dulu kan kalau di kerajaan kayak Keraton Jogja itu kan Saidin Panotogomo apa ya atau apa gelarnya gitu, penata agama kan gitu ya. Tapi kok secara culture itu tidak kerasa gitu menurut saya pribadi. Mungkin bisa diperjelas. Kemudian pertamanya yang kedua adalah katanya dengan tulisan Jawi ya. Kenapa itu namanya Jawi gitu? Padahal kalau kita lihat Jawi itu hanya dikenal sama orang istilah di Melayu. Ya tulisan seperti itu. Kalau di Jawa kan istilahnya pegon. Nah itu mungkin bisa mohon diceritakan sedikit gitu ya. Dan kenapa yang di Jawa ini culture untuk tulisan Jawinya itu hanya ada di kalangan santri. Sedangkan di Melayu misalnya di Brunei, di Malaysia itu sekolah-sekolah masih mengajarkan tulisan Jawi di sana. Barangkali itu dulu dari saya. Terima kasih sebelumnya. Baik. Ditampung rumiyin, nggih Ustaz. Atau langsung dijawab? Langsung saja. Yang pertama, jadi saya begini, ini menarik penjelasan dari Pak Dododin Mashad dalam politik kaum santri dan abangan ini, itu bahwa pengaruh kebudayaan, pengaruh pemikiran Hindu dan Buddha di kalangan elit aristokrat Jawa itu memang sudah sangat melekat. Jadi bahasa Sanskerta itu kan sebetulnya pada masa itu bukan bahasa milik masyarakat umum ya, tapi bahasa akademik kalau istilah sekarang. Jadi itu bahasa agama dan bahasa sastra tinggi. Sehingga kalangan terpelajar di Jawa yang banyak belajar tentang peradaban luar dan agama-agama itu yang membawa bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa ini ke tanah Jawa. Dan itu pengaruhnya sangat kuat. Kalau bahasa orang India Selatan sendiri, tempat di mana bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa ini diimpor, itu bahasa rakyatnya memang bahasa Prakerta. Dan bahasa Prakerta ini tidak pernah dijumpai ada di tanah Jawa. Sehingga memang pengaruh dari pemikiran keagamaan yang dibawa bersamaan dengan kebudayaan tadi, huruf bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa itu cukup kuat di Jawa. Bahkan itu termasuk menindas kebudayaan Jawa sendiri. Itu ya. Dalam buku yang ditulis judulnya Sastra dan Kebudayaan Jawa. Ini penulisnya namanya J.J. Ras, seorang peneliti asal Belanda. Ketika dia menulis tentang sastra Jawa, dia memulainya pada abad ke-9. Pada masa Mataram Hindu, Mataram kuno. Kenapa? Karena tulisan-tulisan pada Mataram Hindu ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, tetapi sudah menggunakan bahasa Jawa kuno dan huruf Jawa kuno.
itu pun bahasa dan huruf Jawa kuno yang sangat terpengaruh bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Sehingga apa? Saya katakan tadi, ini penjajahan kebudayaan Sanskerta dan Pallawa itu cukup kuat dan intens memang di Jawa, dan itu berpengaruh terhadap struktur pemerintahan yang otomatis berpengaruh pada kebudayaan Jawa secara keseluruhan, kebudayaan keraton Jawa secara keseluruhan. Nah, ini yang seperti itu ya. Jadi selama 5 abad, ya, aristokrat Jawa itu tidak punya kuasa atas sastra dan keagamaan kecuali mengimpornya langsung dari kitab-kitab yang berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Mereka baru memunculkan sastra-sastra lokal yang ditulis dengan menggunakan huruf Jawa kuno dan bahasa Jawa kuno itu pada abad ke-9. Sehingga bisa dibayangkan akhirnya nanti ada perbedaan tingkat literasi keislaman antara orang Melayu dengan orang Jawa, karena intensitas kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke tanah Jawa memang lebih kuat dibandingkan dengan tanah Melayu. Ini berkaitan juga dengan kultur masyarakat Jawa, ya. Makanya nanti Jawa pun berbeda antara Jawa pesisir dengan Jawa pedalaman. Kultur masyarakat Jawa pedalaman itu ada kultur masyarakat sawah. Masyarakat sawah itu ditandai dengan kohesivitas masyarakat yang sangat tinggi. Bayangkan orang itu kalau nanam padi itu dia harus bisa memanage air dengan bagus. Kalau terjadi rebutan air bisa bacok-bacokan. Itu sehingga salah satu ciri utama dari kebudayaan Jawa adalah kultur harmoni. Sehingga ketika ada sebuah wacana baru mau masuk dan mengubah masyarakat Jawa, maka dia harus mencari celah-celah pengubahan itu di sela-sela kultur harmoni tadi, sehingga perubahan itu harus dari dalam. Nah, ini berbeda dengan masyarakat di Sumatera. Maaf lagi adzan. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi
kultur Melayu itu kalau masyarakat umumnya rata-rata peladang. Peladang itu lebih individualis karena jarak satu ladang dengan ladang yang lain biasanya itu terpisah. Jadi model rumahnya juga beda. Kalau di Jawa itu rumah itu mesti ngumpul di tengah persawahan. Di tengah itu mesti perumahan ngumpul. Jadi kohesivitas budayanya sangat tinggi. Kemudian yang kedua, masyarakat Melayu rata-rata selain tadi peladang juga masyarakat pedagang. Nah, kalangan pedagang ini bahasanya itu lebih fungsional. Jadi relatif lebih bebas dari nilai-nilai sebuah agama. Berbeda dengan bahasa Sanskerta tadi yang memang syarat dengan nilai-nilai keagamaan. Sehingga apa? Proses islamisasi bahasa Melayu itu jauh lebih cepat daripada proses islamisasi bahasa Jawa. Karena proses islamisasi karena dalam bahasa Jawa sendiri itu sudah terdapat kalimat-kalimat yang memang punya makna keagamaan baku, terutama kalangan Jawa Keraton. Makanya nanti Jawa pun berbeda. Kultur masyarakat Jawa yang dekat dengan keraton itu berbeda jauh dengan kultur masyarakat Jawa yang jauh dari keraton. Ya, kulturnya orang Jawa, orang Jogja dan Solo berbeda dengan kulturnya orang Ngapak, masyarakat Ngapak kayak Purwokerto, Banjarnegara dan sebagainya yang lebih egaliter. Nah, jadi seperti itu. Nah, sementara di dalam kajian-kajian nanti yang dimaksud dengan Jawa itu adalah Jawa Keraton, bukan Jawa non keraton. Itu sebabnya kemudian kebudayaan Jawa dipandang lebih ulet karena dan lebih susah, lebih lambat dalam menerima Islam dibandingkan dengan keraton-keraton Melayu karena tadi kultur yang dibentuk oleh kebudayaan yang bercorak Hindu-Buddha itu cukup lama. Jadi itu mungkin kira-kira gambaran awalnya seperti itu, Pak. Tetapi waktunya mepet. Monggo Ustaz dilanjutkan dulu. Gimana? Mau dilanjutkan dulu atau ada penanya kedua? Pak, ini kan pertanyaan Pak Fatan, ya. Ditanyakan aja dulu, Mas. Nanti ya mau silakan. Pak Andri Rumian. Andri aja dulu. Tadi Pak Fatan yang tentang masalah Jawi belum terjawab, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksudnya kalau nggak cukup waktunya, saya nggak usah aja, nggak apa-apa, biar menyelesaikan Pak Fatan yang tentang Jawi tadi. Sebetulnya begini, dulu istilah Jawi itu digunakan kalau di luar negeri ya, itu digunakan untuk menyebut seluruh penduduk yang ada di Kepulauan Melayu itu dengan sebutan Jawi. Jadi termasuk ulama dari Jawa, tanah Jawa juga dulu disebut Jawi. Di Mekah Madinah ya mulai abad ke-18 19 itu ada komunitas masyarakat Jawi, yaitu entah itu dari Sumatera, dari Jawa, semua disebut sebagai Jawi. Sebetulnya gitu loh ya. Itu disebut sebagai Jawi. Jadi cakupan Jawi itu lebih luas sebetulnya karena nanti termasuk kalau kita baca di bukunya siapa tadi yang antropolog Amerika tadi, itu banyak ulama-ulama Jawa itu yang dia mengajinya itu kepada para ulama Sumatera. Jadi seperti Ki Ageng Yosodipuro itu mengajinya kepada tokoh tarekat Syatariah dari Aceh. Jadi kalau secara nanti jalur keagamaan itu memang dari Melayu dulu kemudian masuk ke Jawa. Masuk ke Jawa. Yang di keratonnya ya, dari Melayu dulu masuk ke Jawa, terutama nanti tarekat Syatariah yang sangat berperan. Jadi seperti itu, Pak, mungkin jawaban ringkasnya lah ya, karena waktunya cukup mepet ini. Lanjut. Satu pertanyaan lagi masih. Iya, silakan. Baik. Saya pendek aja pertanyaannya. Terkait masalah ini apa namanya? Tadi kan diceritakan tentang betapa kuatnya budaya Buddha Hindu di kalangan keraton gitu ya. Dan kita semua sudah pernah mendapatkan cerita tentang bagaimana Wali Songo itu kemudian mencoba mentransformasi itu semua. Tapi kemudian sebenarnya masih relevan dengan pertanyaan Pak Fatan. Kenapa sepertinya
proses perubahan itu berhenti. Jadi kita semua tahu sejarah tentang misal kenapa disebut, salah satunya waktu saya dulu ngaji tentang ketan, kolak, apa gitu ya, kotoan, terus kemudian afwan dan lain sebagainya. Jadi budaya Jawa yang penuh dengan filosofi yang kemudian tidak diambil dari syariat itu kok sepertinya berhenti, tidak pernah ada kelanjutannya lagi, dan sampai hari ini pun juga seperti itu gitu ya. Apa sosiologi apa yang kemudian menyebabkan transformasi ke Islam yang kemudian ternyata masih meninggalkan sisa-sisa asimilasi dengan budaya-budaya tadi yang sebenarnya beberapa nggak ada masalah, nggak ada isu, tapi tidak sedikit yang kemudian ternyata bermasalah secara syariat gitu ya. Nah, apa faktor penyebab yang menyebabkan ini kan sudah 5-10 abad yang lampau gitu ya, kok sampai hari ini tetap aja terhambat terus gitu. Matur nuwun. Baik. Iki Ustadz Arif ditunggu ngimamin apa pripun? Enggak, saya jawab aja langsung ya. Enggak apa-apa. Nanti saya tak salat di rumah dulu. Jadi begini Pak, saya langsung jawab saja ya. Yang pertama, proses Islami secara masif itu terjadi pada masa Sultan Agung. Pada masa Sultan Agung itu terjadi pengubahan kiblat tahun dari tahun Saka India menjadi tahun Hijriah, itu kan. Kemudian Sultan Agung Hanyokrokusumo itu punya kebiasaan memberangkatkan jemaah haji ke Mekah. Jadi Inggris ketika mau berdagang dengan Mataram itu diwajibkan menyewakan satu kapal untuk memberangkatkan jemaah haji ke Mekah. Nah nanti para jemaah haji yang pulang ini diberi tanah perdikan-perdikan yang menjadi cikal bakal pesantren. Tapi kemudian Sultan Agung itu bahkan membentuk lembaga pendidikan untuk pengajaran Al-Quran, ini ada di bukunya Profesor Mahmud Yunus, itu sampai ke tingkat kampung. Pengasuhnya namanya Kiai Anom. Nah, nanti bertanggung jawab kepada Kiai Sepuh yang ada di tingkat kadipaten. Jadi targetnya apa? Anak Jawa umur 7 tahun itu harus sudah bisa baca Quran. Dan ini tradisi masih berlangsung sampai saya kecil. Peralihan orang khatam turutan ya masuk ke Quran itu biasanya sama dengan masuk SD usia 7 tahun. Itu belum. Nah, pasca Sultan Agung ketika kemudian masuk kepada Amangkurat I, Amangkurat II ternyata lebih berpihak kepada Belanda dibandingkan berpihak kepada para ulama Islam sampai akhirnya terjadi perseteruan dengan seorang bangsawan santri dari Madura, Trunojoyo, yang sempat akhirnya sampai menduduki Keraton Mataram. Amangkurat akhirnya terusir dari Mataram. Nah, nanti kemudian Amangkurat ini dengan siasat liciknya dia menjebak orang-orang para tokoh Islam itu untuk berkumpul jadi muktamar lah taruhlah itu waktu itu diundang di Pleret dan terjadi pembunuhan massal tokoh-tokoh Islam pada saat itu. Sebagai kompensasi atas bantuan Belanda kepada Mataram dalam menumpas Trunojoyo dan rekan-rekannya itu, maka kemudian akhirnya pelabuhan-pelabuhan yang ada di utara Jawa itu diserahkan kepada Belanda. Inilah yang dicatat kemudian oleh Mahmud Buat dalam buku Islam Jawa itu, dia menyatakan sejak saat itulah terjadi keterputusan dunia akademik antara pesantren di Jawa dengan pesantren-pesantren yang ada di luar Jawa, yang ada di Asia Selatan, di Urdu dan sebagainya, karena pelabuhan-pelabuhan ini sudah menjadi miliknya Belanda. Sehingga ada proses screening. Tidak hanya itu, bahkan kemudian Belanda memperlakukan orang kalau mau berdakwah antar wilayah itu harus punya paspor, ada paspornya. Sehingga relatif dakwah itu terhenti. Meskipun demikian dakwah masih berjalan dan relasi antara keraton dengan pesantren masih berjalan. Nah, nanti relasi antara keraton dengan pesantren itu betul-betul putus pasca Diponegoro. Karena nanti sudah tidak lagi ada relasi, biasanya kan kalau seorang raja atau bangsawan keraton, salah satu istrinya mesti ada putra dari seorang kiai.
dari pesantren. Nah, itu putus pasca Diponegoro itu diputus betul. Jalurnya diputus betul oleh Belanda. Kemudian terjadi proses nativisasi budaya yang sifatnya masif. Itu nanti yang menghasilkan kelompok nasionalis sekuler, gitu ya. Dan hal ini terus berlangsung sampai sekarang. Apalagi nanti kemudian di kalangan para santri Jawa juga muncul dua kelompok, ya, kelompok tradisionalis dan modernis. Nah, modernis ini galak terhadap tradisi, sehingga makin lama makin sempurnalah perpisahan antara kaum abangan, kaum priayi dengan ideologi santri ini. Jadi kira-kira gambaran kasarnya seperti itu. Nah, Darmo Gandul yang dulu itu apakah itu berpengaruh ke situ? Jadi begini, misalkan begini, iya. Jadi ada 3 proyek sastra yang kemudian betul-betul disosialisasikan oleh masyarakat, oleh para Indolog Belanda, itu Babat Kadiri, Serat Darmo Gandul, dan Gatholoco. Sehingga nanti dikatakan bahwa nanti agama asli Jawa itu adalah agama yang bersumber pada kejayaan Majapahit. Ini salah satu, dan mereka konsisten sampai sekarang, loh, Tat. Seperti ini misalkan buku yang baru saja saya beli, judulnya Kepenghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini tulisan Joko Dwianto, pengantarnya Ignatius Gatot Seksono. Jadi memang intelektual Jesuit terutama itu masih sampai sekarang masih terus menggali tentang kebudayaan, spiritualitas dan agama lokal yang menunjukkan ini loh, Islam itu sebetulnya adalah agama pendatang yang justru dia memusnahkan agama asli. Dan itu terus ditulis dalam karya-karya akademik yang berkelanjutan. Sementara di satu sisi kita itu miskin akan narasi yang menghubungkan Islam dan budaya Jawa dalam pengertian proyek Islamisasi Jawa yang dirintis oleh para Wali Songo dulu, ya, para ulama mendapatkan momentumnya pada masa Wali Songo itu kemudian pasca Ki Yasadipura dan satunya lagi putranya Yasadipura itu sudah terhenti. Jadi berhentinya sekitar pada abad ke-19. Itu relatif sudah tidak ada lagi wacana-wacana yang produktif tentang bagaimana melanjutkan wacana Islamisasi budaya Jawa. Sehingga makin lama akhirnya suara dari kaum misionaris Kristen dan nativis ini menjadi suara yang mendominasi di fakultas ilmu budaya yang ada di berbagai kampus. Coba kalau nanti mungkin bapak-bapak yang punya jaringan dosen banyak, masih banyak nanti dosen-dosen senior di Fakultas Ilmu Budaya entah di UGM ataupun entah di UNER itu dari para misionaris Jesuit senior, akademisi Jesuit senior. Nah, dari situlah wacana keterpisahan itu masih terus digulirkan. Sementara di satu sisi kita tidak punya perlawanan karena kita tidak pernah menganggap penting tema kebudayaan ini di dalam masalah dakwah. Coba misalkan universitas Islam termasuk Universitas Muhammadiyah, berapa yang punya fakultas sosiologi, antropologi, dan ilmu-ilmu humanitaria sejenis. Sementara kalau kita melihat seperti UKDW, UKSW, Sanata Dharma, terutama kalau di Jogja itu, saya sering main ke perpustakaan yang di Jalan Abu Bakar Ali itu, mereka serius sekali menggarap tema Islam dan budaya ini. Jadi di satu sisi mereka terus mengembangkan wacana yang memisahkan Islam dengan budaya Jawa. Di satu sisi kita tidak pernah melahirkan wacana yang merajut kembali Islam dengan budaya Jawa. Jadi seperti itu, Pak, kira-kira. Yeah. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.58, saya kira dicukupkan. Atau ini ada pertanyaan singkat, sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi Ustadz dari Bu Aridayati dan Bu Nur. Tapi Bu Aridayati kayaknya pertanyaannya nanti bisa dijawab cukup panjang. Nah, ini yang Bu Nur saja. Saya bacakan pertanyaannya. Materi seperti ini diajarkan di prodi apa ya? Saya S1-nya pertanian, Pak. S1-nya pertanian, tapi karena ambil
ambil sosiologi pedesaan, saya jadi banyak baca buku sosiologi masyarakat, terutama sosiologi petani. Kemudian kebetulan saya berinteraksi langsung dengan para petani lewat kelompok tani organik. Nah, setelah itu saya bersinggungan. Pada masa saya pertama kali ngurusi pertanian organik tahun 2001, itu hampir semua jejaring petani organik yang ada di Jawa, Bali, itu dikendalikan oleh Gereja Katolik. Guru pertanian organik saya, guru pertanian organik saya, pertama itu namanya Romo Gregorius Utomo. Itu Romo senior di Gereja Ganjuran, Bantul, ya. Kemudian yang mengajari saya tentang fair trade, bagaimana cara membangun jejaring pasar yang berkeadilan bagi petani, itu Dr. Nunuk Murniati. Beliau ini dosen senior di Sanata Dharma. Saya banyak ngobrol dengan para pater Jesuit dan aktivis gereja tadi. Saya jadi kepikiran buka-buka lagi wacana Islam dan budaya Jawa, kisah-kisah Wali Songo, tapi bahannya sangat minim. Itu dari situlah saya kemudian mengembangkan diri, bertanya kepada kiai yang paham budaya Jawa dan sebagainya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak kalangan santri yang menulis kembali tentang relasi Islam dan budaya Jawa. Salah satu yang saya sarankan bukunya itu karya cendekiawan muda Jogja, namanya Mas Irfan Afifi. Judulnya Saya, Jawa dan Islam, gitu ya. Kemudian ada lagi karya antropolog Amerika tadi, Nancy Florida, itu sangat bagus sekali meskipun beliau seorang antropolog sekuler, tapi beliau menunjukkan secara detail bahwa sebetulnya memisahkan Islam dari keraton itu adalah sebuah kesia-siaan. Kenapa? Karena jejak peninggalan pustaka Islam keraton itu menunjukkan 80% perpustakaan Islam keraton adalah perpustakaan Islam. Ya. Bukan perpustakaan kebatinan, bukan perpustakaan kejawen, apalagi pustaka Hindu-Buddha. Saya waktu berkunjung ke Radio Pustaka, itu ditunjukkan ada beberapa kitab yang menarik. Misalkan yang sangat digemari oleh para keluarga raja waktu itu namanya Serat Yusuf. Nah, Serat Yusuf ini yang menulis seorang Ratu Mataram dari waktu karatonya di Kartosuro. Kemudian ada lagi kitab Hadis Kawandoso berisi tentang hadis-hadis tentang hari akhir, tetapi menariknya penulisan hadisnya itu dengan menggunakan huruf Arab Jawa, ya, dengan menggunakan huruf Jawa. Jadi pada saat itu sudah ada pedoman transliterasi bagaimana menuliskan teks Arab dengan menggunakan huruf Jawa. Buku Nancy Florida judulnya Islam dan Jawa pada masa kolonial. Nah, kalau bukunya Kiai Irfan Afifi itu judulnya Saya, Jawa dan Islam. Ada satu lagi karya menarik dari Profesor Agus Sunyoto, judulnya Atlas Kiai Agus Sunyoto, judulnya Atlas Wali Songo. Jadi paling enggak 3 buku itu sebagai basis bagi kita untuk mengembangkan wacana bagaimana membangun kembali silaturahmi antara Islam dengan kebudayaan Jawa. Mungkin itu Mas Andik jawaban saya. Ya, Ustaz, matur suwun. Barangkali nanti bisa kita undang kembali. Jadi agenda kita ini kita laksanakan sebulan sekali dan dilaksanakan setiap akhir bulan. Saya mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsir pada Ustadz Arif yang sudah memberikan banyak sekali informasi yang barangkali bagi kita jarang untuk kita sentuh gitu ya, jarang untuk kita minati, yaitu tentang sejarah Islam di Jawa. Dan mungkin nanti kedepannya kita akan coba lebih persempit temanya jadi sejarah Islam atau Islam di Yogyakarta, karena kita berada di Yogyakarta, perlu tahu juga tentang perkembangan Islam di Yogyakarta dari sejak awal bersentuhan sampai saat ini. Bapak Ibu, kita cukupkan saja untuk pertemuan kita hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf selaku panitia. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Arif dan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.